Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Mantap. Jadi kita sebagai orang yang percaya, sebagaimana firman Allah katakan Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal pasti orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara kita semua yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan disuruh bahwa akan diselamatkan sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31. Dan orang yang percaya, mereka dengan hati percaya, mereka dibenarkan, dengan mulut mengaku mereka diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya di hari ulang tahun kenaikan, haleluya, kenaikan Yesus, kalau suara saya hari ini tidak bisa kencang, ya karena tenggorokan lagi sakit. Jadi kita sebagai orang yang percaya, doa dan harapan saya di kenaikan ini betul-betul kita menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa mau menolong kita. Dia sudah naik ke surga dan menyertai kita dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita dan biarkan kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan Roh memimpin kami untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Saya membacakan Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Jadi tema saya pola hidup Kristiani. Jadi berbeda dengan yang lain, kita sebagai orang percaya, kita tentu memiliki pola-pola tertentu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah mengajar kita, yang pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pola yang pertama adalah, saya mau katakan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena kadang-kala kita membaca firman Allah pun tidak kita sempatkan, ya. Kami membiasakan diri walaupun tidak 3 kali sehari, tapi kalau saya mengatakan bahwa seringkali saya memperkatakan firman Allah itu karena kami sadar bahwa tidak akan ada kehidupan yang tangguh, yang kuat, iman yang kuat tanpa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu melatih baik pagi maupun sore. Kalau Anda mempunyai kesempatan di siang hari untuk membaca firman Allah, berdoa, menyampaikan segala permohonan, lakukanlah dalam rangka bertekun dalam pengajaran Rasulullah. Jadi baca firman Allah, apa yang Anda dapat di situ, nasihatkah, tegurankah, dan lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Allah itu. Yang kedua dikatakan persekutuan, ya. Jadi kalau persekutuan itu, ya memang ada persekutuan keluarga, ada persekutuan di mana gereja melakukannya. Baik persekutuan keluarga, seharusnya kita harus aktif melakukannya. Maupun dalam persekutuan gereja, kita harus melakukannya. Dan supaya iman kita bertumbuh dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya dalam hal ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi pola kehidupan yang kedua, pola kehidupan Kristen yang kedua ialah bahwa hidup dalam persekutuan dengan yang lain. Jadi kalau kita hidup dengan persekutuan dengan yang lain, berarti kita lakukan tadi dengan keluarga,
dengan gereja juga, supaya kita menjadi anggota-anggota gereja Tuhan yang setia dimanapun Tuhan mempercayakan kita. Baik itu secara pribadi, baik itu secara keluarga, dan doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang taat terhadap Tuhan, sehingga kita hidup dalam mengasihi sesama kita, mengasihi manusia dengan manusia, dan juga kita betul-betul melakukan yang terbaik. Dan kemudian berkumpul memecah-mecahkan roti atau melakukan pertemuan kudus. Tentu ini ya memecah-mecahkan roti kita bisa lakukan anytime, kita bisa berbagi, bisa melakukan. Tapi kalau perjamuan kudus memang itu ya aturan gereja ya. Jadi kita wajib mengikutinya. Mengapa kita mengadakan perjamuan kudus? Itu tanda peringatan akan dia di mana Tuhan menyatakan segala kebaikannya, dan bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik, telah melakukan yang manis indah, dan demi apa? Demi hidup dalam kebenaran. Semua kita hidup dalam kebenaran. Dan karena dosa-dosa kita sudah diampuni, Yesus mati di kayu salib untuk kita. Dan oleh karena itu, perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja harus kita hadiri untuk kemuliaan Dia, supaya di dalam renungan refleksi kehidupan itu kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah berdoa bersama, baik secara pribadi bersama anggota gereja atau sesama kita bisa berdoa, karena doa itu merupakan sesuatu kekuatan yang supranatural yang kalau kita miliki kehidupan kita. Berdoa itu membuat iman kita semakin tangguh. Mengapa banyak orang-orang percaya akhirnya takluk? Karena doa-doaan. Artinya bahwa mereka tidak yakin akan kekuatan doa. Kalau mereka yakin akan kekuatan doa, saya bersaksi kemarin kepada orang bule bahwa ketika saya percaya kepada Yesus, saya percaya bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Tinggal tumpang tangan, kalau kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan saya katakan kepada mereka orang bule itu, tidak Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan ketika kita percaya kepada kekuatan doa. Dan itu sebabnya orang-orang percaya dengan pola hidup Kristiani, supaya mereka betul-betul bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, hidup dalam persekutuan, dan berkumpul macam-macam roti, berbagi, dan kemudian mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, dan yaitu mengadakan perjamuan kudus dalam gereja Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah berdoa bersama, baik itu untuk kepentingan pribadi kita atau kepentingan orang lain, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan sesama kita, kepentingan tetangga kita, mungkin kita doakan. Dan orang-orang yang di situ kita bisa menjangkau orang-orang sekitar kita dengan doa. Kita mungkin tidak bisa hadir di Jakarta, tapi kita bisa berdoa, mendoakan presiden kita. Kita mungkin tidak bisa hadir di kantor gubernur, tapi kita bisa hadir mendoakan gubernur kita. Kita mungkin tidak bisa berdoa buat camat, lurah, RT RW, bupati atau wali kota, tapi kita bisa hadir mendoakan mereka supaya dalam kepemimpinan mereka melakukan yang terbaik untuk rakyat dan mensejahterakan rakyat, sehingga kemudian dinyatakan. Dan doa itu bisa menjangkau siapapun. Ketika kita berdoa, yakinilah bahwa Tuhan mau mendengarkan doa. Dan kalau engkau berdoa tidak meyakini, ya berat. Nanti sore saya akan membawakan bagaimana orang yang hidup berdoa 3 kali dalam sehari. Tentu Anda sudah tahu. Dan apapun tantangan dan tangannya hari ini, dia terus mau melakukan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarkan kita hidup dengan pola Kristiani yang benar, di mana pertama kita bertekun dalam pengajaran para rasul atau pengajaran hamba-hamba Tuhan. Dan kalau sekarang kan nggak ada rasul-rasul yang tampil, ya hamba-hamba Tuhan di mana kita bergereja, kita bertumbuh, lalu kemudian dalam persekutuan bersama, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam jemaat, baik itu di dalam mungkin persekutuan sekolah, ataupun di dalam berkumpul macam-macam roti, kita bisa berbagi satu dengan yang lain.
saling memperhatikan dan kemudian dalam perjamuan kudus dan terakhir adalah berdoa. Kita dengan doa tidak bisa menjangkau, dengan doa tidak bisa menyentuh kerajaan Tuhan, dan di mana ketika Tuhan berkenan, Dia akan menjawab segala doa-doa kita. Dan yakin dan percaya Tuhan senantiasa mau menjawab doa kita. Itu sebabnya carilah maka kamu akan mendapat, itulah maka pintu akan dibukakan kepada. Karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk, pintu akan dibukakan kepada. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerima. Jadi kalau kita berdoa, percayalah bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan. Kiranya membuat kita terus bertekun dalam doa dengan pola hidup Kristiani yang sederhana, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagaimana pengajaran Rasul-Rasul. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami belajar untuk melakukannya, walaupun kadang-kala kalau situasi dan keadaan, tapi malam kami akan terus melakukan pagi karena ada hal-hal yang mungkin kesibukan yang tidak bisa ditunda, harus berangkat pagi-pagi sekali. Ya. Tapi secara pribadi kita akan terus membaca firman Allah, bertumbuh. Dan saya mau katakan bahwa perlu kita terus hidup di dalam pengajaran, dan perlu kita terus membaca firman Allah dalam kehidupan ini, dan perlu memperkatakan firman Allah itu. I have chosen the way of truth. Ya, aku telah memilih jalan kebenaran. Kalau kita sudah memilih jalan kebenaran, I have set my heart to your statement. Aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, biarkan kami hidup dengan pola yang terkendali. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami biasakan diri dengan pola-pola itu, dan kami menjadi berkat. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan segala sakit penyakit itu keluar, dan kalau hidup sempat. Dan hal yang sama juga saya mengatakan kepada diri saya. Ketika saya sakit, saya mengatakan menumpangkan tangan atasnya. Dan walaupun pada saat ini Tuhan belum meninggal, tapi saya yakin bahwa Tuhan menjamah segala sakit penyakit yang sudah saya alami, yaitu batuk-batuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masalah. Dalam nama Yesus, segala hal kepada mereka semua kami doakan, agar Engkau Allah yang menolong mereka, menyatakan segala kebaikan kepada mereka. Dan kalau engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan. Lihat tangan-tangannya diarahkan kepadamu dalam keadaan masalah, kesulitan, apapun itu Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka sebagaimana janji. Ketika kami datang kepadamu, kami telah datang kepadamu dalam doa kami, dan Tuhan menolong. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, dan saya mengucapkan selamat menikmati hari kenaikan Yesus Kristus. Dari bahwa Yesus telah naik ke surga dalam tubuh kemuliaannya, dan sekarang Dia telah mengalami kemuliaan dari Bapa di surga dengan memberikan kehidupan penuh kuasa dan terhormat di sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.